Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal ali. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan limpahan taufik wal hidayah wal inayahnya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang insyaallah istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan, sebagai hamba-hamba yang terpilih di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari majelis ini melainkan tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah dekat kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga alhamdulillah daripada rangkaian acara yang sudah kita laksanakan tadi, diawali dengan pembacaan ratib, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus kita baca tahlil tadi untuk arwah yang telah mendahului kita, saudara kita dulu Muhammad Nurul Fikri, dan juga orang tua dari Bapak Syahri, haulnya sekalian. Jadi ini bentuk peduli kita, bentuk apa namanya, doa kita buat mereka semua, termasuk juga yang dikatakan anak yang saleh, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini amal jariah, termasuk amal jariah seorang kita ahli waris atau kita anak. Misalkan ada orang tua kita yang udah mendahuluin kita, nah kita bacain buat orang tua kita. Nah, itu jadi amal jariahnya orang tua. Kenapa? Anak saleh. Anak soleh tentunya doain orang tua. Kalau nggak doain orang tua bagaimana? Ya bukan anak soleh. Jadi anak yang soleh bagaimana? Yang selalu mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tiada. Itu terkhusus. Jadi amal jariah nyambung terus amalnya. Pahalanya dapat terus, masya Allah. Termasuk hadirnya kita duduknya di majelis taklim, belajar menuntut ilmu. Orang tua kita senang, masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan para arwah tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah, dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita. Kita awali dengan pembacaan kitab dasar-dasar pemahaman agama Islam. Masuk kita pada malam hari ini di halaman 40, yaitu bab tentang ikhlas. Berbicara tentang ikhlas. Ini luar biasa. Ikhlas ini perkara yang sangat penting, perkara yang menentukan akan daripada amal ibadah kita ini diterima atau tidak. Sholat kita, puasa kita, apalagi zakat kita, semua yang kalau kita laksanakan itu kalau tanpa dibarengi dengan ikhlas nggak diterima. Ente sholat gara-gara kenapa? Takut dimarahin orang tua, terpaksa, nggak ikhlas, percuma, nggak dapat pahala dan tidak diterima daripada amalan ikhlas tersebut. Apa sih itu ikhlas? Yaitu mengerjakan seluruh amal pekerjaan
karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kita melakukan amal ibadah buat Allah aja udah, bukan buat yang lain, mengharap keridhaannya dari akhirat tanpa maksud yang lain seperti perhatian manusia, kemudian apalagi pujian, kedudukan, ataupun harta. Ini mesti kita perhatiin. Bersih, yang namanya ikhlas itu bersih, nggak ada embel-embel, nggak ada embel-embel. Oh, anda ikhlas kok, tapi apa? Ada embel-embel di situ. Biar dapat apa? Biar dapat pujian. Itu bukan ikhlas namanya. Ikhlas udah ente melakukan amal perbuatan kebaikan, tidak mengharapkan imbalan apapun, baik pujian, kedudukan, ataupun harta, misal dapat upah, nggak ngarepin apa-apa, udah ikhlas saja lillahi ta'ala udah, yang penting Allah ridho amanah. Nah itu baru ikhlas. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu beliau di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memulai daripada kitab tersebut dengan babul ikhlas. Antum boleh lihat kalau antum buka kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama dibahas di situ adalah babul ikhlas. Nah, ini menarik. Kenapa babul ikhlas yang didahulukan? Karena semua daripada amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, kalau nggak ikhlas, udah percuma, nggak dapat apa, nggak dapat apa-apa. Makanya dibahas tuh tentang ikhlas itu bagaimana. Banyak kalau kita bicara tentang ikhlas nih, cerita-ceritanya orang-orang yang ikhlas, itu dan lain sebagainya, dan fadilah-fadilahnya ikhlas itu bagaimana. Di antara juga Tariqah Sadah Al-Ba'alawi, tariqahnya para habaib, tarekatnya mereka para habaib, itu innamahya al-ilm, yang pertama adalah ilmu. Di dalam tarikatnya para habaib itu, di situ ada terhimpun daripada, meliputi daripada ilmu. Kemudian wal amal, ilmu, kemudian amal, mengamalkan daripada ilmu. Wal wara, jaga, makan nggak sembarangan, apalagi wara, menjaga diri dari perbuatan yang haram, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Wal khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mindset yang ditanamkan oleh para Sadah Al-Alawi, Sadah Ba'alawi, para habaib, para salihin. Lalu yang terakhir adalah wal ikhlasu lahu azza wa jal, ikhlas. Nah ini ikhlas di dalam tarikahnya Al-Alawi, Alawiyin, para habaib begitu, ikhlas lahu azza wa jal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua, jadi kita pasrah aja udah sama Allah. Kita nih apaan sih, bisa apaan? Seorang hamba, udah layaknya seorang budak kepada tuannya, nurut aja udah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat ibadah, ibadah aja udah. Jangan sekali-sekali kita nentang. Ini nyari penyakit namanya. Seorang karyawan aja kalau menentang bosnya, maaf, nyari penyakit, ya enggak? Seorang pembantu, menentang daripada majikannya, namanya nyari penyakit. Apalagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Ini bukan nyari penyakit lagi, nyari penyakit dunia dan akhirat udah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nyari penyakit? Perintahin sholatnya ditinggalin. Diperintahin sholat, oh ntar dulu, tunda. Akhirnya apa? Ngantuk. Akhirnya nggak sholat. Nah ini nyari penyakit nggak kayak gini? Nyari penyakit namanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga daripada maksiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan ini adalah satu syarat dikabulkannya amal. Ingat, perlu dicatat di situ. Ikhlas ini adalah satu syarat dikabulkannya amal ibadah kita.
Tidak akan bermanfaat suatu ilmu atau ibadat kecuali disertai dengan keikhlasan. Kita punya ilmu, belajar, nggak bakal manfaat ilmu yang kita miliki. Biar kata hadir majelis di mana-mana tempat. Di sono kita hadir, di sini kita hadir, tapi kita nggak ikhlas, percuma. Percuma. Udah capek-capek, saya nggak dapat pahala, kasihan deh. Ya kan, jangan sampai kayak begitu. Ikhlas sudah. Anak biar kata belajarnya jauh, biar kata panas, hujan-hujanan, anak ikhlas lillahi ta'ala. Gimana caranya Allah ta'ala ridha sama anak, udah. Wah, cakep kalau model begini. Ikhlasnya penting nih. Segala aktivitas apapun, ente membantu saudara ente, membantu teman ente misalnya, ikhlas. Udah, nggak usah ngarepin pujian, nggak usah ngarepin, udah bantu aja. Allah yang bakal balas kita, jangan khawatir, udah. Jangan takut, Allah yang bakal balas kita. Kita nyari balasan sama orang lain, sama manusia, ya kecil. Paling-paling berapa sih dapatnya? Maaf. Paling-paling dapat pujian, dapat pun juga ala kadarnya. Tapi kalau balasan dari Allah, oh, masya Allah, luar biasa, besar. Allah, balasan yang terbesar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal-amal kecuali apabila disertai keikhlasan. Wabtughiya bihi wajhahu, wabtughiya bihi wajhuhu, dan mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda ini, apa namanya, Allah nggak bakalan terima amal-amalan ibadah kita, suatu amalan kecuali disertai dengan keikhlasan dan mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jelas, mesti kita ikhlas. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man talabad dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu wa mahaqa dzikrahu wa athbata ismahu fi diwani ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencari keduniaan dengan amal akhirat, Allah akan rubah wajahnya, mukanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan sebutannya, dan Allah akan tetapkan atau cantumkan namanya dari golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita nyari dunia pakai akhirat kita, mencari keduniaan pakai amal akhirat kita, udah siap-siap namanya bakal dicantumin termasuk golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mentang-mentang tahu agama, tahu ini, tahu itu, gampang-gampangin dengan dalih mengatasnamakan syariat dan lain sebagainya, padahal tujuannya buat mendapatkan dunia, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bakal dicatat namanya termasuk daripada golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu beliau berkata, amal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Keikhlasan itu adalah Allah sematkan kamu di keduanya. Amal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Ninggalin amal karena manusia. Biasa kita sholat duha, tahu-tahu ada orang, ada teman kita, malu anak nggak usah sholat duha aja, ntar anak nggak enak sama dia. Itu riya. Itu hati-hati tuh. Bukan tawadu. Beda kalau tawadu. Ente biasa sedekah setiap Jumat 50.000 misalnya sedekah bagiin. Tahu-tahu pas lagi bagiin sedekah ada temannya, nggak jadi, anak nggak sedekah dulu hari ini, nggak enak, ada teman aneh. Ente tinggalin tuh amalan, itu namanya riya. Udah, yang penting sedekah aja, ente ibadah aja. Nah itu bukan tawadhu, jangan salah persepsi. Anak tawadhu apa-apa udah.
misalnya. Takut dibilang, Masya Allah ini sholat duha, rajin banget. Takut dibilang, Masya Allah. Padahal itu adalah riya. Beramal karena manusia itu syirik. Termasuk beramal karena manusia. Hati-hati. Ada orang nih, wah mana sholat ah. Syirik. Ya, hati-hati. Alhamdulillah min dzalik. Ada teman anak nih, wah anak sholat. Mana sholatnya apa ya? Difasih-fasihin bacaannya, dikerasin biar kedengaran, woi, biar dibilang apa ya? Hebat nih dia nih, Qurannya bagus. Alhamdulillah min dzalik. Buat apa? Model-model begitu buat apaan? Nggak ada manfaatnya. Ya. Dan keikhlasan itu, kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, adalah Allah sematkan kamu di keduanya. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas aman kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita beramal dengan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Lan qal Mada yajibu 'alaika li ustadika, masih berbicara tentang apa yang diwajibkan bagi kita kepada guru kita. Wa min al-adabi ma'al ustadi, dan termasuk adab kita kepada guru kita, adab seorang murid terhadap guru, an taquma lahu idza kunta jalisan, hendaknya engkau berdiri untuk gurumu kalau misalkan engkau lagi duduk. Nih seumpama kita lagi duduk, ada guru kita lewat, ente berdiri, jangan ente diam aja duduk di situ, jangan, salah. Adabnya bagaimana? Adabnya ente berdiri. Untuk apa? Buat menghormatin guru kita. Ihtiraman lahu wa ta'ziman. Untuk apa? Untuk memberikan ihtiram, penghormatan dan pengagungan kepada guru kita. Wala tajlis hatta ya'dzana laka bil julus, dan jangan duduk sampai guru kita ngizinin kita buat duduk. Jangan duduk dulu sampai guru kita ngizinin buat duduk. Ayo duduk, silakan ijlis. Ayo duduk ente. Baru ente duduk. Ya, paham ya? Berdiri, ada guru berdiri, ada kiai kita berdiri, guru kita berdiri. Jangan duduk dulu. Baru lewat semeter udah langsung duduk ente. Jangan. Ya. Sekiranya udah nggak kelihatan, ya udah masuk misal ke rumahnya atau ente duduk lagi. Atau sekiranya ente diizinin buat duduk, ayo duduk. Nah, baru. Nah, ini ihtiram. Ini yang lewat emas ini, yang lewat ilmu. Ya, apalagi orang soleh, orang alim, masya Allah. Ya, guru kita, mesti kita hormat. Wala tataqaddam alaihi fil kalam, jangan kamu mendahului pembicaraannya. Guru lagi ngomong, ente nyerocos, ente motong ngomongannya, jangan. Dengerin dulu guru kita, adab. Ente kalau lagi ngobrol sama guru, sekalipun ente lebih pintar daripada guru kita, misalnya, ente lebih tahu tentang apa yang dibicarakan oleh guru ente diam, ente dengar. Waktunya ente ngomong, waktu kita ngomong barulah kita ngomong. Jangan tahu-tahu nyerocos saja langsung nyambung, motong omongan guru kita, itu nggak adab. Ya. Au taqta'a alaihi kalamahu, atau memotong daripada ucapannya. Nah, tadi ya, mendahului pembicaraannya atau memotong pembicaraannya. Au ta'mura wa tanha ahadan bihadratihi. Ya. Au ta'mura wa tanha ahadan bihadratihi, atau kamu memerintahkan atau mencegah orang untuk atas kehadirannya.
Idza lam tafham mas'alatan, dan apabila engkau tidak faham akan satu masalah, lagi guru ngajarin kita ada yang nggak ngerti, ada yang nggak paham, maka apa? An tuqaddima ilaihi as-su'al, maka hendaknya kamu bertanya kepada guru. Jangan sampai di kelas belajar nggak paham, udah bodo amat, udah lewat ini. Jangan kayak begitu. Mesti perhatian. Adik-adik kalau belajar gimana kalau sama gurunya di sekolah? Kalau gurunya ngajar, kemudian adik-adik nggak ngerti, tanya. Habis itu, Pak, Bu, Ustazah misalnya, ada apa? Mohon maaf, Ana mau bertanya tadi. Saya mau bertanya tentang apa yang Bapak atau Ibu jelasin tadi tentang pelajaran ini. Ini maksudnya apa? Saya kurang paham. Nah, itu tanya. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Bertanya kuncinya ilmu. Pengen dapat ilmu, tanya. Malu bertanya, sesat di jalan, nyasar ente pengen berjalan menuju suatu tujuan, tapi ente malu mau bertanya, nyasar. Ente nggak tahu jalannya, nyasar yang ada. Oleh karena itu tanya. Bilutfin wahtiramin, nanyanya juga dengan lemah lembut dan hormat. Jangan ngomongnya nggak baik, misalnya 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 Ustadz kan, ya Ustadz, ini kan kasar ngomongnya, nggak baik. Jangan. Afwan Ustadz, maaf Bapak Guru misalnya, maaf Bu, saya boleh bertanya? Boleh, silahkan. Nah, mohon maaf, saya ingin ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai gini-gini. Ngomongnya baik-baik, jangan teriak-teriak, Pak, ini gimana nih? Nah, ini ente ngomong bukan sama teman, ngomong sama guru, beda. Bi antar fa'a usbu'aka awwalan. Nih caranya nih, dengan ngangkat jarinya dulu, tunjuk dulu. Nah, Pak, ya biasa gitu kan kalau di sekolah nih, kalau kita belajar, Pak, oh iya silahkan, apa? Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oh silahkan, baru deh tanya, kayak gitu. Wala tatakallama hatta ya'dzana laka fil kalam, dan jangan kamu berbicara hingga engkau diizinkan untuk berbicara. Jangan ngomong dulu, silahkan bicara, baru ngomong. Wa idza sa'alaka an syai'in, kalau misalkan gurumu bertanya kepadamu tentang sesuatu, antan hadha qa'iman wa tujiba ala su'alihi bi jawabin hasanin. Ente berdiri tegak, kemudian menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang baik. Wala tubadir bil jawab, jangan terburu-buru di dalam menjawab. Wa idza wajjaha as-su'ala ila ghairika, kalau misalkan gurumu melontarkan pertanyaan kepada orang lain. Kadang-kadang suka begitu kan, guru nanyanya sama orang lain, sama temennya. Kita nggak sabaran pengen jawab, teman kita nggak bisa jawab. Ente udah gregetan aja pengen jawab. Jangan, kalau nggak diizin jawab jangan jawab. Kenapa seperinci ini, sedetail ini, sampai hal-hal kayak gini dibahas? Karena yang namanya akhlak ini menentukan kualitas seorang murid kepada gurunya, kualitas seorang muslim, seorang mukmin yang baik. Penerapan akhlak bukan cuman di dalam kita berbicara doang, bukan di dalam orang tua dengan yang lebih muda, yang muda dengan yang lebih tua, bukan itu doang, tapi dalam segala hal nih, akhlak. Jadi akhlak nih dalam maknanya, dalam. Belajar tadi kayak gimana? Kalau kita lagi belajar, kalau ditanya kayak gimana? Nah ini antum baca, antum praktekin.
Antum baca, antum praktekin di dalam kehidupan, insya Allah beda. Sekolah nih, misalkan sekolah luar biasa. Kalau misalkan ada satu lembaga pendidikan misalnya, mudah-mudahan nih menerapkan, mengedepankan yang namanya akhlak itu dengan luar biasa. Wah, itu bisa jadi sekolah unggulan, karena bakal pengaruh di dalam segala macam. Banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini yang ngomongnya nggak kekontrol. Al-Fagir sempat ngelihat tayangan zaman tahun 80 sampai 90-an. Tayangan sinetron dulu, zaman dulu tuh. Ada sinetron Betawi. Kagak ada ngomongnya apa? Tidak ada ngomong pakai omongan yang kasar, ngomongan yang kotor, nggak ada. Baik, omongannya bagus, ditata. Orang-orang zaman dulu jarang yang ngomong-ngomong kotor kayak gitu, nggak ada. Sekarang ya Allah, na'udzubillah min dzalik, yang kecil-kecil udah kebiasaan, dijadikan apa? Dianggap biasa itu sudah. Padahal pada hakikatnya hal tersebut adalah ucapan yang tidak baik, yang nggak pantas disebutkan, nggak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Oleh karena itu perlunya yang namanya akhlak itu diterapkan dan diamalkan, dipraktekin. Nggak cuma didengerin, tapi dipraktekin. Praktekin. Senang bakal guru kita. Wow, belajar di mana nih? Masya Allah, ana baca kitab Akhlaqul Ibanin di Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Oh, Masya Allah, akhlak yang terbaik, Masya Allah. Ini akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi, nggak diajarin sama yang lain-lain. Coba, agama mana yang ngajarin akhlak? Nggak ada. Agama Islam doang kan? Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Apalagi kalau orang Indonesia memang terkenal dengan tata keramanya. Terkenal itu orang Indonesia ini mengedepankan tata krama. Sumbernya dari mana? Asal usulnya dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Songo mereka datang ke Indonesia dengan apa? Dengan dakwah yang lemah lembut, dengan siasat dakwahnya mereka, dengan tata keramanya, sehingga dakwahnya apa? Diterima oleh masyarakat yang dulunya mayoritas Hindu, akhirnya apa? Indonesia menjadi mayoritas Islam sedunia. Bukan di Indonesia doang, Islam terbesar di dunia ya, di Indonesia udah. Berkat siapa? Orang-orang soleh, wali songo, para habaib mereka itu, Masya Allah, datang dari Yaman, Masya Allah. Jadi itu akhlak, ya akhlak mesti kita amalkan, mesti kita terapkan di dalam kehidupan kita. Terkhusus yang masih muda, bukan yang kecil-kecil gini doang, ya masih muda, intinya masih muda-muda udah. Dari sekarang nggak ada kata terlambat, benahin akhlak kita. Insya Allah kita bakal jadi orang baik, insya Allah. Otomatis sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akhlak yang mulia, mencontoh daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita lakukan membuat senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita. Nabi Muhammad girang sama kita, senang sama akhlaknya kita, sehingga apabila beliau ridha sama kita, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia ini, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu kita ilmu yang barakah dan bermanfaat insyaallah fid din wa dunya wal akhirah, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan segala macam hajat-hajatnya dunia akhirat, serta diwafatkan dalam husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana